Menantu Super. Bab 4731-4740. Bab 4731 Perang Pecah. Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan menunggu dengan tenang. Yang mulia, letakkan senjata Anda dan minta maaf kepada bawahan saya. Setelah itu, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan meninggalkan Anda seluruh tubuh. Ini juga akan membawa akhir yang bahagia dalam hidup Anda yang dulu agung. Tentu saja, kamu tidak harus memilih, tapi kalau begitu, aku hanya bisa membiarkanmu mati dengan menyedihkan dan memberikan hidupmu akhir yang sangat menyedihkan. Han Sanqian mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu akan menang? Ini bukan kepercayaan diri, itu hanya fakta. Mungkin, Anda bisa punya peluang menang di tempat lain, tapi di sini, Anda benar-benar tidak punya peluang. Han Sanqian bertanya dengan curiga, mengapa? Hanya karena ini adalah tempat di bawah yurisdiksimu. Jangan lupa, orang-orang di Kastil Tianmo juga berada di wilayah mereka sendiri. Anda memang mempunyai keunggulan sebagai tuan rumah, tapi itu tidak berarti apa-apa. Tetua itu tersenyum, Anda tidak mengetahui sesuatu. Alasan mendasar mengapa saya begitu percaya diri bukanlah karena ini adalah kampung halaman kita, tetapi karena kota Yetian sebenarnya adalah pusat militer bawahan kita. Anda mungkin mengira kota Yetian kami yang kecil hanyalah kota yang berorientasi bisnis dan tidak memiliki banyak kekuatan militer sama sekali, namun kenyataannya tidak demikian. Dengan kata lain, hanya karena tempat ini menghasilkan kekayaan yang sangat besar, itu adalah jalur kehidupan kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita perlu fokus mempertahankan kota Yetian untuk mencegah siapapun menyebabkan kerusakan di sini. Jadi, hutan di kota Yetian bukan hanya penghalang alami yang kami buat untuk kota Yetian, tapi juga tempat kami menyembunyikan pasukan dalam jumlah besar. Han Sanqian tersenyum, saya mengerti, bisa dikatakan, saya masuk ke sarang pencuri. Tetua itu juga tidak marah, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kemalanganmu. Kamu bisa saja menghancurkan kastil iblis, kamu bisa mengalahkan kota hantu Moyun, dan kamu bahkan bisa menduduki semua kota lainnya. Namun, semuanya memiliki batasnya sendiri. Anda hanya bisa berkeliaran di luar dan tidak pernah terlibat di dalam kota. Sekarang, saatnya kamu membayar harganya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit, dan semua bayangan hitam di sekitarnya segera mengambil posisi menyerang. Kalau begitu kita lihat saja nanti, Han Sanqian tersenyum dingin, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung. Bunuh! Teriak utusan itu. Detik berikutnya, di depan Han Sanqian, bayangan di samping utusan khusus dan tetua bergegas menuju Han Sanqian. Ini pertarungan, ini pertarungan. Sekarang kita bisa melihat lebih baik. Nenek, awalnya aku datang ke festival untuk membeli sesuatu, tapi siapa sangka mau malah tidak membeli apapun, apalagi dia malah pergi ke teater. Namun, pemandangan ini memang cukup menarik. Bagaimanapun, kekuatan di belakang kita versus Han Sanqian, guntur langit versus api bumi. Terkadang kita mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup kita. Ya, aku membelikan Han Sanqian Ying. Meskipun aku sama sekali tidak berharap Han Sanqian memenangkan uang untukku, membelinya seperti ini cukup mengasyikkan, cukup menyenangkan, dan cukup menyenangkan. Ayolah, bagaimana jika Han Sanqian menang? Ibarat mengeluarkan uang untuk membeli tiket menonton pertunjukan yang bagus. Kalau menang, karena pertunjukannya bagus dan cukup seru, kamu juga memberikan uang sialan itu untuk menang. Sekelompok penonton sangat senang, dan semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka tidak terlalu memikirkan siapa yang kalah dan siapa yang menang, mereka hanya menikmati permainan dengan nyaman dari sudut pandang penonton. Meskipun Han Sanqian menyinggung banyak orang selama pelelangan, ketika mereka semua tahu bahwa orang tersebut adalah Han Sanqian, mereka sebenarnya tidak menyalahkannya sama sekali. Saat ini, yang ada hanyalah menyaksikan para pahlawan mengendalikan kekuatan di belakang mereka. Pada saat ini, Han Sanqian melihat sejumlah besar bayangan hitam datang ke arahnya di depan tetapi tidak panik sama sekali. Dia masih memandang para pahlawan dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya dengan bangga. Ayo, semakin cepat kamu datang, aku jamin kamu akan lebih cepat mati. Melihat musuh semakin mendekatinya, Han Sanqian berkata dengan dingin. Bab 4732 ini pengaturanku. Membunuh. Bayangan hitam semakin mendekat, mendorong pasir dan debu yang mengepul masuk. Namun hanya kurang dari 100 meter dari Han Sanqian, tiba-tiba tanah tiba-tiba melunak dan runtuh. Ledakan. Jurang dengan lebar sekitar 10 meter dan panjang 100 meter tiba-tiba runtuh.
Ini adalah jumlah pekerjaan yang diberikan Han San Qian kepada para pekerjanya. Dengan kota Yetian sebagai intinya, ada jebakan yang digali ratusan meter dari tembok kota. Tingginya sekitar 5 meter, dan semua yang roboh langsung terjatuh ke dalamnya. Apa yang kamu kejar? Menggali parit. Han San Qian hanyalah seorang pahlawan. Apa gunanya membuat parit? Ya, parit cukup banyak digunakan untuk menghadapi orang biasa. Apa gunanya menggunakannya untuk menghadapi orang-orang ini? Mereka semua adalah manusia biasa, dan tentu saja parit tidak ada artinya, tidak bisa menjebak orang sama sekali, dan tidak bisa membunuh orang, fungsinya lebih untuk mencegah gerak maju musuh secara sepihak. Dan ini juga tergantung pada kenyataan bahwa ada terlalu banyak orang di sisi lain. Ada fenomena berkerumun saat Anda saling mengejar, dan parit akhirnya memainkan peran yang sedikit menghambat. Tapi seberapa signifikankah ini? Dari sini kita bisa melihat bahwa parit yang digalinya hanya sedalam beberapa meter. Tidak butuh waktu lama hingga kedalaman sebesar itu bisa langsung diisi oleh tubuh musuh. Ya, tapi itu hanya penangguhan hukuman sementara. Secara keseluruhan, itu sebenarnya tidak ada artinya. Mengapa? Mendengarkan komentar orang lain, Luo Jin juga merasa sangat kecewa. Meski para pekerja berhasil menyelesaikan tugas berat yang dipercayakan Han San Qian dengan uang yang banyak, bagi Luo Jin sebenarnya hal itu tidak berarti banyak. Aku sudah memberitahu Han San Qian, tapi dia hanya tidak mempercayainya. Sekarang sudah lebih baik, Han San Qian mungkin tidak akan mampu menahan gelombang serangan pertama. Tapi saat Luo Jin memikirkan hal ini, Luo Jin merasakan ada yang tidak beres. Jurang seharusnya hampir penuh, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan terisi. Orang-orang berbaju hitam yang datang belakangan masih terjatuh ke bawah. Untuk menjaga dari Sang Buddha, itu seperti jurang maut. Tetua, sepertinya ada yang tidak beres di depan, kata utusan itu dengan cemas ketika dia melihat pasukannya telah bergegas untuk sementara waktu tetapi masih tidak bergegas menuju Han San Qian. Tetua itu sedikit mengernyit, jurang itu kelihatannya agak aneh. Namun, bisa dikatakan, tentara telah menyerang. Ya, utusan khusus menerima perintah tersebut, lalu berjalan ke sisi penabuh genderang, dan secara pribadi pergi berperang untuk menabuh genderang untuk bersorak. Tiba-tiba genderang ditabuh dengan keras, dan kecepatan gerak seluruh tim berpakaian hitam juga meningkat pesat. Han San Qian tersenyum dingin dan tidak tergerak sama sekali. Jurang itu memang panjangnya hanya 5 meter, tapi, panjangnya tidak hanya 5 meter saja. Setelah banyak pria berbaju hitam jatuh, mereka akan meluncur ke bawah medan. Han San Qian sebenarnya ingin para pekerja menggali lebih dari sekedar parit. Sebaliknya, sebuah corong. Siapapun yang terjatuh ke dalam parit akan langsung terjatuh ke dasar. Namun di bawahnya, tanah tersebut tidak sepenuhnya lurus dan datar. Ini adalah tipe lereng. Pasangkan dengan sisi berlawanan, lalu bentuk keseluruhan bentuk corong. Di tengah-tengah corong terdapat sebuah bukaan, siapapun yang terjatuh ke dalam parit ini pada akhirnya akan meluncur ke bawah sini, kemudian jatuh ke bagian terdalam dengan mulus. Itu tidak benar. Sekalipun digali sangat dalam, serangan itu berlangsung selama beberapa menit, dan jumlah orang yang jatuh ke dalamnya setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Dengan jumlah sebanyak itu, seharusnya parit-parit tersebut bisa segera ditutup. Bahkan jika ada sesuatu di dalam yang digali Han San Qian di bawah parit, itu harus diblokir. Iya, kenapa parit yang kelihatannya tidak terlalu dalam tiba-tiba berubah menjadi jurang maut? Sekelompok orang tercengang, terutama karena mereka berdiri di tempat yang tinggi dan hampir bisa melihat apa yang terjadi di dalam parit. Setelah semua orang jatuh, mereka akan terus jatuh ke arah bukaan karena efek inersia dan gravitasi. Tapi saya tidak mengerti. Lubang tersebut sepertinya hanya berdiameter sekitar 1 meter. Jadi dalam keadaan seperti itu, banyak sekali orang lubang itu seharusnya sudah diisi sejak lama. Ya, tapi sepertinya bukaannya tidak hanya tidak terhalang, tapi juga ditelan semakin ganas. Apa yang terjadi? Lihat, bukaan itu, sepertinya ada yang salah. Mendengar seruan ini, semua orang menoleh ke belakang, dan untuk sesaat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah yang tersembunyi di pembukaan ini. Bab 4733 Gila makan. Itu bukan bukaan bawah tanah, itu mulut. Ya, itu benar-benar mulut yang raksasa. Apakah orang itu Han San Qian melemparkan semua orang ke dalam parit, dan kemudian mengirimkan bayangan hitam ini melalui parit ke dalam mulut monster? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok orang hanya tercengang, tapi meski terkejut, jika mereka melihat lebih dekat, mereka bisa memastikan bahwa lubang itu memang bukan lubang yang digali, tapi mulut monster. Monster macam apa yang mempunyai mulut sebesar itu? Apalagi bisa memakan orang terus-menerus, bukan?
Situasinya tidak tepat, tetua. Apakah Anda ingin pasukan garis depan segera berhenti menyerang? Utusan khusus juga menemukan ada yang tidak beres di depan. Pasukan sudah beberapa kali menyerang dari garis depan, namun parit di depan masih belum terisi. Hal ini menunjukkan pasti ada masalah berbeda di depan. Penatua itu melambaikan tangannya sedikit, ini cukup menarik. Apakah menurut Anda itu benar-benar parit? Bagaimana menurutmu, tetua? Sebenarnya itu bukan parit sama sekali, melainkan lebih seperti perkakas, alat transportasi. Keberadaan parit hanya menghalangi jalan semua orang, kemudian disatukan dalam parit dan dikemas seperti produk, kemudian dengan menggunakan tren penurunan medan di dalam parit, semua benda diangkut ke pusat mulut konvergensi. Dengan kata lain, mulut monster. Tapi monster macam apa yang bisa makan sepanjang waktu tanpa henti? Tetua, mungkinkah? Penatua itu mengangguk, ya, Taoti of Evil. Pelahap memakan segalanya tanpa merasa lapar, tentu saja, tidak peduli berapa banyak pria berbaju hitam yang jatuh ke dalamnya, itu hanyalah makanan mereka. Utusan khusus itu mengangguk, di kastil iblis surgawi, saya telah mendengar bahwa Han Sanqian membawa pelahap jahat ini untuk membunuh orang, dan dewa untuk membunuh dewa. Jadi, tetua, apa yang harus kita lakukan? Pria berbaju hitam memang bisa menggunakan energi iblis di dalam tanah untuk bangkit kembali, jadi serangan apapun sebenarnya lebih dari sekedar memakan dirinya sendiri. Tapi Han Sanqian berbeda, dia langsung menggunakan kekuatan jahat yang rakus untuk menelan semua pria berbaju hitam, jadi wajar saja jika pria berbaju hitam tidak bisa dibangkitkan. Han Sanqian telah bertarung melawan orang-orang berbaju hitam ini, jadi dia secara alami tahu cara menghadapi mereka dengan cara yang paling sederhana dan efektif. Jika Han Sanqian dibiarkan terus seperti ini, meskipun tentara berkekuatan 800.000 orang tidak takut akan hal ini, setidaknya mereka akan sangat menderita. Apakah kamu punya ide bagus? Sang tetua bertanya dengan lembut, sepertinya tidak terburu-buru. Utusan khusus itu sedikit mengernyit, berpikir dengan hati-hati, dan menggelengkan kepalanya, saya bersedia mendengarkan perintah para tetua. Tetua itu tersenyum, Anda ingin orang-orang di belakang terbang langsung melewati parit dan menyerang Han Sanqian, bukan? Dia memang punya ide ini, tapi dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya sesuka hati. Apakah kamu melihat di mana Han Sanqian berdiri? Posisi di mana Han Sanqian berdiri sekitar 100 meter dari parit, yang juga berarti setidaknya ada celah besar di depan Han Sanqian. Ini cukup untuk memungkinkan tentaranya terbang melewati parit dan mendapatkan tempat tinggal yang aman. Namun, karena tetua menanyakan pertanyaan ini, dia tentu saja memiliki alasannya, yang lebih tua berarti. Tidakkah menurutmu Han Sanqian sengaja memberikan cukup ruang untuk memikat orang-orang kita agar terbang? Apa maksud sesepuh adalah Han Sanqian melakukan penyergapan? Aku punya firasat. Meski aku masih belum tahu metode apa yang akan digunakan Han Sanqian untuk menyerang tentara dan kuda yang kita lewati secara diam-diam, tapi aku yakin ini akan lebih buruk daripada mereka yang jatuh ke dalam parit. Yang dimaksud orang tua itu adalah, saya khawatir Han Sanqian dengan sengaja membujuk kita untuk mengambil umpan. Tujuannya adalah membuat kita berpikir bahwa terbang di atas adalah pilihan terbaik. Tapi begitu kita memilih untuk melakukan ini, itu pasti akan membawa pukulan yang lebih dahsyat bagi kita. Utusan khusus itu mengangguk, tetua masih berpikir dengan hati-hati. Tampaknya kemungkinan ini memang mungkin terjadi saat ini. Ngomong-ngomong, tetua, apa yang harus kami lakukan selanjutnya sesuai keinginan Anda? Apa yang harus saya lakukan? Penatua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tersenyum pahit, saya tidak punya solusi yang baik saat ini. Namun, pasukanku yang berkekuatan 800.000 orang tidak takut akan konsumsi apapun. Karena Han Sanqian telah memasang jebakan untuk kita, aku ingin mencoba apa yang ingin dia lakukan. Lagi pula, aku juga sangat ingin tahu tentang apa yang bisa dilakukan Han Sanqian. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawan kami? Perintah, pasukan terbang di atas parit dan serang Han Sanqian secara langsung. Bab 4734 Penyergapan seperti itu. Ya. Utusan khusus tersebut menerima perintah tersebut dan segera mengatur pasukan untuk mengatur arah penyerangan. Setelah itu, trompet dibunyikan di pasukan, dan metode serangan secara keseluruhan berubah total. Pasukan garis depan masih menyerang, tetapi pasukan garis tengah di belakang mereka mulai terbang langsung ke langit satu persatu, dan dengan cepat melintasi parit dan menyerang Han Sanqian secara langsung. Membunuh. Banyak orang yang langsung melompati parit tersebut, namun parit yang lebarnya beberapa meter tersebut tidak menjadi halangan bagi mereka. Utusan khusus dan tetua sedang duduk di atas kuda mereka, mengamati pertempuran dengan cermat. Mereka ingin melihat gerakan apa yang digunakan Han Sanqian, menunggu mereka di sana.
Mendengus. Melihat musuh datang tepat di seberang parit, Han San Qian tersenyum dingin. Dia mundur 2 langkah sedikit, dan ketika sekelompok orang baru saja melintasi parit dan mendarat, dia menjabat tangannya. Membunuh. Ledakan. Tiba-tiba, sekelompok sekitar 500 pasukan kavaleri muncul tepat di depan Han San Qian. Kelompok orang ini mengenakan baju besi emas dan memiliki binatang buas dan aneh di kaki mereka. Ketika mereka muncul, itu seperti semburan cahaya keemasan, yang hampir membuat orang tidak bisa membuka mata. Namun yang lebih mengerikan dari dampak visualnya adalah dampak dari kavaleri besi ini. Mereka hampir bergerak maju. Tubuh besar binatang aneh itu dan tombak di tangan ksatria emas itu seperti dinding berduri. Sebelum sekelompok pria berbaju hitam yang baru saja mendarat menyadari apa yang sedang terjadi, mereka langsung terkena serangan itu. Dampaknya sangat besar. Bergegas ke tepi parit. Satu demi satu ditembak ke dalam parit di tempat, dan bahkan mereka yang tidak jatuh tertusuk seluruhnya dan digantung di tombak, yang terlihat mengerikan. Jadi begitu. Penatua itu mengerutkan kening. Dengan panjang lebih dari 100 meter, kavaleri hanya menambah kecepatannya. Oleh karena itu, meskipun mereka terbang dengan banyak pria berbaju hitam, mereka hanya dapat menahan sejumlah orang di ruang terbatas mereka, dan orang-orang terbatas ini menghadapinya. Dampak kecepatan kavaleri yang bangkit sama sekali tidak mampu melawan. Oleh karena itu, hasil akhirnya hanya salah satu dari bangsanya sendiri yang didorong ke dasar parit oleh kavaleri ini dan menjadi makanan monster lagi. Tetua, Han San Qian ini benar-benar tidak sederhana, dia sebenarnya adalah taktik yang hebat. Paritnya menghalangi tentara kita untuk menghadapi serangan secara langsung. Jika tentara kita berbalik untuk melompati parit, mereka akan dihadang oleh kavalerinya. Saya harus mengakui bahwa meskipun tentara kita memiliki keunggulan jumlah yang besar, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya berdasarkan pengaturan taktisnya. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Utusan khusus itu mengangguk. Penatua tersenyum lembut, meskipun Kastil Tianmo hanyalah kota pinggiran bagi kami, selalu ada kekuatan kami di dalamnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Han San Qian dapat membunuh Kastil Tianmo hanya dengan keberanian biasa dan individu yang luar biasa? Kekuatan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, orang tua itu menunjuk ke otaknya, dan ini. Utusan khusus itu mengangguk dengan patuh, kemampuan taktisnya memang sangat tinggi, tapi yang saya tidak begitu mengerti adalah dari mana kelompok kavaleri ini berasal. Dari awal sampai akhir, saya belum pernah melihat keberadaan mereka sama sekali. Bahkan ini untuk 3 hari terakhir, saya telah memperhatikan pertambahan dan penurunan jumlah penduduk di kota Yetian, namun tidak ada yang aneh. Selanjutnya, Penatua, Anda baru saja melihat bahwa bahkan di medan perang, kami tidak melihat di mana mereka disergap. Mereka muncul begitu saja. Melihat tatapan bingung utusan itu, sesepuh itu tersenyum alami, jika Anda bisa mengetahuinya dengan cara yang sederhana, mengapa Han San Qian harus dipanggil Han San Qian? Lebih baik memanggilnya Amao dan Agou. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, meskipun ini memang sedikit menghina, kata-kata sesepuh itu memang masuk akal. Jika Han San Qian begitu mudah dilihat oleh orang lain, saya khawatir tidak mungkin dia menciptakan begitu banyak kecemerlangan dan keajaiban. Bawahanku telah mendapat pelajaran. Untuk menghadapi Han San Qian, kamu harus menganggapnya cukup kuat, dan pada saat yang sama, jangan terlalu percaya diri, karena kamu akan selalu menderita di tangannya. Tetua itu tersenyum. Utusan khusus itu mengangguk. Arti kata-kata ini jelas. Anda harus menahan pukulan itu dan jangan terlalu meremehkan musuh Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Utusan khusus itu bertanya, haruskah kita menyesuaikan metode ofensif kita? Saya khawatir serangan kita yang saat ini diblokir tidak akan mempunyai arti penting apapun. Tetua itu tidak langsung menjawab. Dia sedikit mengernyit dan sepertinya memikirkan metode mana yang akan digunakan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum. Bab 4735 main saja seperti ini. Tetua, apa maksudmu? Penatua itu menggelengkan kepalanya, apakah Anda ingat apa yang baru saja saya katakan? Orang-orang seperti Han San Qian jelas merupakan lawan yang tangguh, jadi cara terbaik adalah kita pergi bersamanya. Perintahkan pasukan untuk melanjutkan serangan. Mendengar hal itu, utusan khusus itu buru-buru berkata, tetapi jika kita melakukan ini, kita akan mendapat masalah dan menderita banyak kerugian. 800.000 orang, kenapa kita takut rugi? Kalaupun saya berikan separuh korbannya, terus kenapa? Yang terpenting kita harus menjalankan niat taktis Han San Qian. Menjaga segala sesuatunya tidak berubah dalam menghadapi situasi yang terus berubah harus menjadi pilihan terbaik. Jika tidak, karena alasan tertentu, satu hal akan terjadi dan hal lain akan terjadi,
dan pada akhirnya, Han Sanqian akan menuntunnya. Dan begitu mereka begitu pasif, akibatnya adalah kerugian yang lebih besar dan taktik yang sangat kacau. Saya khawatir pasukan berkekuatan 800.000 orang itu benar-benar akan menjadi lelucon. Sebaliknya dia hanya memukul seperti ini, walaupun kerugiannya pasti besar, tapi ini cara yang paling aman. Dengan perintah sesepuh, pasukan masih mulai menyerang dengan ganas. Saat ini, Han Sanqian jelas menyadari ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening, jelas berharap bahwa pemimpin lawannya juga seorang ahli. 2 kali berturut-turut, pihak lain sepertinya tidak tertipu. Musuh tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan akibat terhalangnya parit. Hal ini tetap terjadi setelah mereka mengetahui bahwa situasi di dalam tidak tepat. Meskipun mereka mengikuti rencana mereka dan dengan cepat melompati parit untuk menyerang mereka, Han Sanqian dapat melihat bahwa ini dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain. Jadi, faktanya adalah, lawannya sepertinya telah jatuh ke dalam perangkapnya, tapi dia mempertahankan markasnya. Ada masalah. Han Sanqian memandang pasukan musuh yang datang dengan depresi, pikirannya berputar cepat untuk beberapa saat. Jika lawan tidak mengikuti ritmenya sama sekali, maka mengandalkan kekuatan absolut dan keunggulan numeriknya, Han Sanqian tidak akan pernah memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya peluang terbesarnya untuk menang mungkin adalah menggunakan gerakannya yang konstan dan mengejutkan untuk membuat lawan sibuk dan terganggu. Hal ini akan menyebabkan kekacauan dan dia akan kehilangan keunggulannya dan dikonsumsi oleh dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Sama seperti saat Anda pergi melawan beruang besar yang bodoh. Sangatlah mustahil bagi seseorang untuk membunuh beruang yang memiliki keunggulan dalam bobot, kecepatan dan aspek lainnya dalam konfrontasi head-to-head hanya dengan 2 tinju tanpa menggunakan alat apapun. Jika ingin mengalahkannya, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda. Otak. Oleh karena itu, Xiong kalah karena dia cukup bodoh, dia ditipu dan dipukuli sampai mati dengan mengikuti ritme. Tapi sekarang, Xiong tidak ingin dibodohi, dia hanya ingin memukul orang itu sampai mati dengan pukulan demi pukulan, dan dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali dan hanya menyerang dengan ganas. Jika ini terus berlanjut, Han Sanqian pasti akan dipukuli sampai mati oleh beruang, meskipun beruang itu harus membayar mahal. Oleh karena itu, Han Sanqian harus memikirkan strategi penanggulangan yang baru. Jika tidak, Andalah yang akan termakan. Dengan cepat memegang 8 buku surgawi yang sunyi di tangannya, sekelompok anggota pasukan beruang kutub yang bergegas maju segera kembali ke 8 buku surgawi yang sunyi, dan medan perang kecil di depan Han Sanqian dibersihkan lagi dalam sekejap. Meskipun kavaleri yang dilepaskan dapat mundur sendiri dan kemudian memulai kembali serangan, dengan cara ini, Legiun Beruang Kutub akan terekspos sepenuhnya kepada semua orang. Akibatnya, hilangnya Legiun Beruang Kutub di satu sisi, dan yang terpenting adalah musuh akan segera menyadarinya. Kecuali diperlukan, Han Sanqian tentu saja ingin menyembunyikan pasukan beruang kutub untuk sementara waktu. Kembali ke tempatnya sekarang, menghadapi musuh yang datang lagi, Han Sanqian membuka buku 8 kehancuran lagi, dan kavaleri menyerang ke depan lagi. Sama seperti ending sebelumnya yang hampir sama, musuh lawan kembali dihajar hingga ke dasar parit oleh rakyatnya sendiri. Namun, pada saat ini, Han Sanqian, yang tiba-tiba menyadarinya, sepertinya menyadari sesuatu, dan senyuman tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Aku lupa, kamu punya tangga, tapi aku juga punya rencana. Jika kamu ingin bermain seperti ini, aku bisa bersenang-senang bersamamu. Bab 4736 Perang Atrisi. Dia membalikkan tangannya dan mengambil kembali kavaleri itu. Setelah itu, lakukan backhand dan buru-buru lagi. Teruskan. Bergegas. Bergegas. Wow. Mengikuti gerakan gila Han Sanqian, kavaleri emas keluar satu demi satu, dan gelombang demi gelombang pria berbaju hitam didorong ke dalam parit berulang kali. Parit-paritnya masih seperti pusaran pemakan manusia, tidak ada yang menolak untuk datang, dan mereka makan sebanyak yang mereka bisa. Namun, parit-parit tersebut masih menumpuk sampai batas tertentu, dan banyak pria berbaju hitam tidak dapat mencernanya. Elder, Han Sanqian sepertinya bermain-main dengan kita dan bisa beradaptasi dengan semua perubahan. Sang sesepuh tersenyum, jangan berpikir seperti itu. Mungkin orang lain punya cara dan strateginya sendiri untuk menghadapi kita. Ini hanya cara mengatasi ketidaksetujuan orang lain terhadap kita. Sudah kubilang, jangan pernah perlakukan musuhmu sebagai musuh. Jika Anda mengira Anda bodoh, musuh Anda mungkin jauh lebih pintar dari Anda. Kami adalah siswa. Kami harus dengan rendah hati meminta nasihat gurumu. Apakah kamu mengerti? Utusan khusus itu mengangguk, terima kasih, Penatua, atas nasihat Anda. Saya mengerti. Awalnya saya mengira ini akan menjadi pembantaian sepihak,
tapi saya tidak menyangka pada akhirnya akan berubah menjadi situasi yang sulit. Anda memerintahkan pasukan garis depan untuk melanjutkan serangan, sementara pasukan garis belakang memperbaiki kam mereka dan bersiap sendiri, menunggu kebutuhan di garis depan. Utusan khusus menerima perintah tersebut, tetapi dia sedikit bingung, yang lebih tua berarti perang ini tidak akan segera berakhir. Berakhir. Tetua itu mencibir dengan jijik, saya khawatir kita tidak akan bisa menangkap Han Sanqian dalam waktu kurang dari setengah bulan. Setengah bulan. Utusan khusus itu jelas terkejut, diperlukan setengah bulan penuh bagi pasukan yang terdiri dari 800.000 orang untuk menyerang seperti ini. Bukan karena bawahan meremehkan musuh, tetapi apakah sesepuh berpikir bahwa musuh apakah terlalu kuat? 800.000 orang, belum lagi 3.000 untuk setiap Han, bahkan jika mereka mengepung satu kota, tidak, tepatnya, 2 kota, itu pasti tidak cukup, bukan? Tetua itu tersenyum lembut, meremehkan. Kamu pikir aku ingin meremehkan Han Sanqian, kan? Kuharap aku bisa melebih-lebihkannya. Tapi faktanya aku telah meremehkannya dalam waktu setengah bulan. Pada titik ini, dia menghela nafas, mungkin pertempuran ini akan berlangsung lama. Menurutku 800.000 orang dan kuda tidak cukup untuk digunakan. Saya telah meminta tetua kelima untuk mengirim lebih banyak orang. Segera, akan ada bala bantuan 1 juta tentara. Utusan khusus itu mengangguk. Karena sesepuh telah mengatakan ini, dia tidak punya pilihan selain menurut. Saya hanya berharap apapun yang terjadi, mereka pada akhirnya dapat menghancurkan Han Sanqian. Karena jika kita kalah dalam pertempuran ini, kita tidak bisa membayangkan akibatnya. Kota Yetian mungkin menolak membayar pajak atau membayar pajak lebih sedikit karena hal ini, dan yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa dalam reaksi berantai, banyak orang yang tidak puas dengan peraturan tersebut mungkin melakukannya satu demi satu. Pada saat itu, fundamental yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun akan runtuh, dan pemerintahan di berbagai tempat juga akan berada dalam krisis. Jadi, kali ini mereka harus menang. Bawahanku akan membuat pengaturan sekarang. Setelah mengatakan ini, utusan khusus segera menyampaikan perintah itu lagi. Tentara berkekuatan 800.000 orang dengan cepat menyesuaikan posturnya, kecuali puluhan ribu tentara yang masih terjebak di kota Yetian, mereka sebagian besar dibagi menjadi 2 pasukan garis depan dan pasukan garis belakang. Pasukan garis depan secara alami bertanggung jawab atas serangan tersebut, sedangkan pasukan garis belakang mulai mendirikan kemah, memulihkan diri, beristirahat, dan mengisi kembali personel garis depan. Di gerbang kota Yetian, Han Sanqian masih melepaskan kavalerinya dengan bebas, menjatuhkan semua pria berbaju hitam ke dalam parit sedikit demi sedikit. Pertarungan ini berlangsung hampir sampai gelap. Meskipun Han Sanqian hanya membuka dan menutup buku surgawi Bahuang, sejujurnya melakukannya sepanjang hari sungguh melelahkan. Pihak lain sepertinya tidak punya ide untuk menahan diri, dan pasukan garis depan dengan panik melancarkan serangan terhadap Han Sanqian. Tampaknya pemimpin partai lain tidak peduli dengan kerugian atau konsekuensinya. Tidak akan menjadi masalah jika kita terus seperti ini. Suara naga ajaib perlahan muncul di benak Han Sanqian. Aku tahu, aku juga sedang memikirkannya, kata Han Sanqian. Jika ingin melawan atrisi, bukan tidak mungkin Han Sanqian akan terus bermain dengan mereka, namun yang menjadi pertanyaan adalah cara bermain mana yang paling tepat dan cocok. Han Sanqian memikirkannya berulang kali, tetapi tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Anda harus bermain sebagaimana seharusnya. Terkadang mendapatkan untung dan rugi adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, jika Anda mengikuti rencana kedua, Anda mungkin tidak akan terlalu terekspos. Sampai batas tertentu, saya pikir itu mungkin untuk didapat. Pihak lain, lebih bingung. Aku tahu, tapi jika ini terjadi, dampak dari kekuatan ini mungkin. Han Sanqian berpikir sejenak, lupakan, ayo lawan mereka dan ambil rencana kedua. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung menggerakkan tangannya. Bab 4737 Konsumsi Mesin Super. Detik berikutnya, pasukan beruang kutub muncul kembali. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka tidak langsung melancarkan serangan. Bekas luka, bawahanku ada di sini. Kamu keluar dari barisan. Ya, Scar turun dari kudanya dan kemudian dengan hormat berjalan ke sisi Han Sanqian. Keempat tim tidak akan bergerak sesuai formasi aslinya, tapi rencana keseluruhan akan memulai langkah kedua. Sebagai panglima tertinggi, Anda akan memimpin Hai Jin dan 2 orang lainnya menunggu dengan tenang di dalam gerbang kota, dan menggunakan 4 shift sebagai rotasi untuk memblokir mereka yang melintasi parit secara berkelompok. Setelah mendengar instruksi tersebut, Scar langsung menerima perintah, jangan khawatir, ini perang gesekan. Saya bisa melawannya, dan saya akan melawannya sesuai kebutuhan Anda.
Kami memiliki 4 tim secara bergiliran. Apalagi 800.000 musuh, ada ribuan pasukan. Saya tidak peduli sama sekali. Bagus sekali, ingat. Jika ada situasi yang tidak dapat diselesaikan, segera datang kepadaku. Aku akan menunggu di ruang pribadi restoran itu kapan saja. Jangan khawatir, pemimpin aliansi. Selama Scar tidak mati, dia pasti akan menyelesaikan misinya. Mengangguk, Han Sanqian memikirkan sesuatu lagi dan menepuk pundaknya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk konsumsi ini. Jangan pergi ke misi hanya demi misi. Semua saudara perlu istirahat yang baik, tahu. Hanya dengan cara inilah perang gesekan ini dapat berlanjut. Saya kenal pemimpinnya, tolong jangan khawatir. Saya dulu seorang gangster dan bisa berpikiran tunggal. Sekarang setelah Anda mengizinkan saya memimpin kelompok, saya pasti tidak akan mengandalkan kesetiaan untuk melakukan apapun. Mengangguk, Han Sanqian langsung mengangkat tangannya dan menggunakan energi hitam untuk mengusir semua pria berbaju hitam yang terbang lagi. Setelah membersihkan tempat untuk mereka, dia berdiri dan pergi. Sebelum pergi, Han Sanqian menyerahkan buku 8 kehancuran kepada Scar. Musuh ingin membunuh Han Sanqian, jadi tentu saja cara terbaik adalah menyerahkannya kepada Scar dan 4 kapten lainnya untuk menanganinya. Meski tidak menguras tenaga Han Sanqian untuk selalu menguasai 8 buku surgawi yang sunyi, menghadapi musuh sendirian sepanjang waktu akan selalu menghabiskan energinya. Lawannya adalah seorang master, jadi permainannya pasti sangat melelahkan. Han Sanqian tidak ingin membuat kesalahan dalam penilaian karena termakan oleh hal tersebut. Dalam duel antar master, kesalahan apapun akan berakibat fatal. Berbeda jika Scar dan yang lainnya bebas mengaturnya. Mereka dapat secara efektif mencegah serangan balik dan mencapai efek serupa pada pertahanan mereka sendiri. Satu-satunya kelemahan adalah anggota korps beruang kutub terlalu banyak terpapar keluar, dan mudah bagi orang lain untuk mendeteksi perkiraan jumlah mereka. Inilah alasan mendasar mengapa Han Sanqian mempertimbangkan apakah akan melakukan ini. Mirip dengan efek serangan kavaleri, kejutan adalah yang terbaik, jadi yang terbaik adalah menyembunyikannya selama Anda bisa. Tapi jika musuh bertindak seperti ini, jelas. Han Sanqian hanya bisa melakukan tindakan seperti itu. Meskipun hal ini akan mengungkap beberapa masalah, salah satu keuntungannya adalah dapat mengaktifkan efek lain yang diinginkan Han Sanqian. Pelahap kejahatan. Ya, ini adalah perang gesekan, jika kita bertarung sendirian, Han Sanqian pasti tidak akan mampu bersaing dengan lawan. Tidak mungkin, keunggulan numerik mereka sangat besar, ini adalah fakta yang kuat. Namun, Tiongkok dan Korea Selatan telah mengatur perang pertumbuhan dalam perang gesekan. Orang-orang berbaju hitam itu tidak bisa dibunuh sama sekali, dan mereka akan dibangkitkan dengan sangat cepat setelah mereka mati. Meskipun Luo Jin berkata sebelumnya, tempat ini agak jauh dari titik pusat mereka, jadi konsentrasi energi hitam akan sangat lambat. Namun, ini hanya masalah waktu saja. Dengan keunggulan numerik absolutnya, meskipun pengisian ulangnya lambat, konsumsinya masih sangat lambat untuk kelompok besar, jadi pengisian ulang secara alami akan datang tepat waktu. Oleh karena itu, berjuang keras tidak akan berhasil. Han Sanqian memikirkannya dan akhirnya memikirkan Taoti of Evil. Aku akan memakanmu segera. Bagaimanapun, energi iblismu cukup kuat. Jika kamu memakan satu untuk mengisi yang lain, kamu tidak akan takut sama sekali akan kebangkitanmu. Terlebih lagi, bagaimana jika Anda dibangkitkan? Bagi Taoti of Evil, itu hanyalah nutrisi yang akan membangkitkan Anda. Selama parit digali dengan cukup baik dan asupan makanan pelahap kejahatan berada dalam kisaran konsumsi maksimumnya, ia akan mampu membalikkan arah perang gesekan ini jika ia tidak dapat bertahan. Menjadi pertarungan suplemen. Keuntungan ini dapat menutupi bahaya yang disebabkan oleh paparan awal Legiun Beruang Kutub. Ini juga yang menjadi alasan mendasar mengapa Han Sanqian bersedia melanjutkan perang gesekan seperti ini. Setelah meninggalkan medan perang, Han Sanqian langsung kembali ke kamar pribadi sebelumnya. Melihat ini, Luo Jin segera mengikuti. Bab 4738 saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Di kamar pribadi, begitu Han Sanqian duduk dan menyesap teh, Luo Jin mengikutinya dari dekat. Tuan Kota Luo, Han Sanqian tersenyum, menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya padanya. Tuan Kota Luo tidak menjawab atau tidak menjawab pada saat yang sama, dia sangat malu, saya berkata Tuan Han, Anda benar-benar tidak terburu-buru sebagai kaisar, Anda sangat mencemaskan saya, orang Kasim. Kapan hal ini terjadi? Tentara menekan negara ini. Ini adalah jalan keluar yang sempit. Apakah kamu masih memiliki waktu luang dan keanggunan untuk minum teh di sini? Setelah Luo Jin selesai berbicara, dia meminum tehnya dalam satu tegukan.
Setelah banyak bicara, dia haus. Apa yang terburu-buru? Han Sanqian tersenyum dan memberi isyarat kepada Luo Jin untuk duduk dan tidak cemas. Luo Jin tidak berdaya, tapi akhirnya duduk dengan patuh. Tuan Han, total ada 800.000 tentara di luar. Hanya satu suap air liur dari satu orang sudah cukup untuk menenggelamkan kita sepenuhnya. Terlebih lagi, saya menerima laporan yang mengatakan bahwa ada banyak pasukan di luar yang menuju ke arah kita. Ya, melihat ke arah situasi ini, saya perkirakan 1,6 juta sudah lebih dari cukup. Pasukan lebih dari 1 juta, belum lagi orang-orang kuat berbaju hitam, bahkan tentara biasa pun cukup untuk menaklukkan gunung dan sungai. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Han Sanqian ada di sini sekarang dan terlihat tidak terburu-buru. Han Sanqian tersenyum, saya tahu. Kamu tahu. Tuan Kota Luo, di usiamu, aku yakin kamu telah melihat angin kencang dan ombak. Jadi, jika itu masalahnya, mengapa repot-repot terburu-buru dalam kekacauan? Tuan Han, bukannya saya tidak sabar, tapi memang benar kemampuan utusan khusus itu terlalu luar biasa. Saya tahu Anda juga hebat, tetapi hanya karena Anda hebat, saya benar-benar tidak ingin melihat Anda ketinggalan. Permainan yang bagus karena meremehkan musuh. Pertandingan ini tidak akan mudah, jadi jangan khawatir. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, menurutku sebaiknya kamu minum lebih banyak anggur bersamaku dalam beberapa hari ke depan. Ini, Tuan Kota Luo, minumlah. Sebelum Luo Jin sempat bereaksi, Han Sanqian sudah mengangkat gelasnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa gigit jari dan terus minum bersama Han Sanqian. Malam berlalu dalam sekejap mata. Malam itu, mereka berdua minum lebih banyak, dan pertempuran di luar menjadi semakin sengit. Mereka tidak menahan diri sama sekali karena kausan parit dan tidak adanya karakter utama Han Sanqian. Ada teriakan pembunuhan, jeritan dan tuduhan. Meskipun Luo Jin sangat khawatir, dia tidak bisa menahan Han Sanqian yang terus mendesaknya untuk minum. Setelah minum beberapa kali, dia menjadi sedikit pusing dan bingung, dan tanpa sadar, dia mengalami koma. Saat dia membuka matanya, hari sudah hampir pagi lagi. Han Sanqian sedang duduk di depannya, tetapi dibandingkan dengan dirinya sendiri, Han Sanqian tidak memiliki sedikit pun tanda mabuk di wajahnya. Sambil menepuk kepalanya yang sakit, Luo Yuan berpikir bahwa minum itu hanya membuang-buang waktu. Dia benar-benar tertidur selama perang malam itu. Tuan Han, apakah kamu seperti aku? Apakah kamu sudah sadar? Kapan kamu bangun? Luo Jin bertanya dengan rasa malu. Han Sanqian tersenyum lembut dan melambaikan tangannya, saya belum tidur. Perang akan segera dimulai, jadi kamu hanya ingin aku minum. Kenapa kamu tidak istirahat setelah minum banyak? Besok akan fajar dan tembakan artileri akan lebih intens. Jika kamu kurang istirahat, bagaimana perintahmu besok? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saat fajar menyingsing, orang akan lelah, mengantuk, dan lelah. Istirahat saat itu sebenarnya adalah pilihan terbaik, bukan? Apakah kamu akan beristirahat setelah fajar? Apakah kamu tidak akan mengarahkan garis depan? Luo Jin hanya tertegun. Operasi semacam ini membuat Luo Jin tercengang. Saudaraku, kamu masih memiliki total 800.000 pasukan musuh di luar. Alhasil harus langsung tidur. Ini agak terlalu ambisius. Tidak perlu diperintah, tidur saja dan tinggallah sebentar. Aku juga perlu meminta Tuan Luo untuk membantuku. Tuan Han, jika Anda butuh sesuatu, silakan bertanya. Luo Jin akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya Han Sanqian masih ingin membantu, yang juga menunjukkan bahwa Han Sanqian masih memiliki pemikiran tertentu tentang perang. Ini menunjukkan bahwa masih ada sedikit harapan dalam taruhan saya. Memikirkan hal ini, Luo Jin segera tersenyum dan berkata, apa perintah dari Tuan Han? Luo pasti akan mematuhinya. Han Sanqian tersenyum, mengaitkan tangannya, dan menjelaskan kebutuhannya kepada Luo Jin setelah mendengar kata-kata ini. Luo Jin tertegun, kamu tidak bercanda. Bab 4739, bukan lelucon. Han Sanqian tersenyum lembut, Tuan Luo, Tuan Han tidak akan pernah bercanda. Kamu baru saja memintaku untuk terus mengirim orang untuk menjaga kamar pribadi. Tidak ada yang boleh masuk dan mengganggu tanpa perintahmu. Sesederhana itu. Gila? Han Sanqian pasti sudah gila, dia putus asa, kenapa kamu masih melakukan ini sekarang? Selain itu, tidak ada gangguan dalam 3 hari sebelumnya, dan Luo Jin belum melihat Han Sanqian melakukan hal baik. Kenapa kamu di sini lagi sekarang? Anda tahu, segalanya berbeda sekarang. Lagi pula, musuh tidak menyerang sebelumnya. Bukan tidak mungkin Han Sanqian benar-benar tidak ingin diganggu. Tapi sekarang berbeda. Musuh ada tepat di depan mereka. Terus terang,
mereka bisa menerobos pertahanan Han San Qian kapan saja. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Selain itu, meskipun hasilnya tidak terlalu tinggi, bukankah Han San Qian harus diberitahu tentang perubahan situasi apapun? Tahukah Anda, menunda kesempatan bertarung adalah hal yang tabu di medan perang. Itu benar. Han San Qian mengangguk. Kemudian, dia berdiri dan menepuk bahu Tuan Luo, lakukan saja sesuai dengan kebutuhanku. Aku tahu Tuan Luo penuh dengan pertanyaan sekarang, tapi sayang sekali Han tidak bisa bicaralah dengannya sekarang. Anda menjelaskannya, dan pada akhirnya, fakta akan berbicara sendiri. Setelah mengatakan ini, Han San Qian berdiri untuk mengantar para tamu. Meskipun kenyamanan Han San Qian memberi Luo Jin keseimbangan psikologis tertentu, dia masih khawatir ketika memikirkan pengaturan Han San Qian saat ini. Mengangguk dengan berat, Luo Jin memilih untuk pergi. Setelah dia pergi, Han San Qian membuang muka puasnya, lalu dia mengeluarkan selembar kertas, menulis beberapa kata di kertas itu, dan mengirimkannya langsung kembali ke tempat dia tinggal dengan energi spiritualnya, di taman. Setelah itu, Han San Qian mengeluarkan peta itu, mempelajarinya dengan cermat, dan mencatat. Meski Han San Qian terlihat memiliki sikap cuek dalam pertarungan ini, nyatanya Han San Qian tahu betul bahwa ini mungkin adalah tulang terkeras yang pernah ia temui. Musuh membutuhkan manusia dan otak yang jauh lebih unggul dari lawan sebelumnya. Han San Qian dapat mengatakan bahwa meskipun pertempuran ini tampaknya bukan masalah besar sekarang, pada akhirnya akan menjadi semakin tragis. Bahkan jika dia menang pada akhirnya, Han San Qian percaya bahwa dia setidaknya akan kehilangan kekuatan dalam pertempuran ini. Alasan kenapa dia tidak ingin diganggu di kamar pribadi sebenarnya karena Han San Qian ingin memeriksa kembali situasi pertempuran, lagi pula, musuh lebih kuat dari perkiraan semula. Oleh karena itu, penting untuk meninjau seluruh situasi pertempuran dan bahkan membuat beberapa rangkaian taktik lagi darinya untuk menghadapi berbagai reaksi musuh. Hari ini, musuh tiba-tiba mengubah formasi mereka. Meskipun Han San Qian telah merespons dengan berbagai taktik sebelumnya, Han San Qian harus mengakui bahwa mereka menggunakan taktik yang paling diabaikan oleh Han San Qian. Meskipun saya sudah siap, saya tidak terlalu siap. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali. Han San Qian menggambar peta untuk waktu yang lama dan merenungkannya untuk waktu yang lama. Hampir beberapa jam kemudian, peta itu benar-benar tidak dapat dipahami oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Hampir penuh dengan segala macam catatan, berantakan seperti gambar hantu. Namun, Han San Qian masih memikirkan beberapa strateginya sendiri di dunia yang kacau ini. Medan kota Yetian sangat buruk, dan yang lebih buruk dari medannya adalah pertahanan kotanya terlalu lemah, tidak setinggi kota lain dan memiliki tembok kota. Jika Anda mengirim orang untuk menjaga tembok kota, Anda dapat menolak untuk waktu yang lama. Tidak ada apapun di sini. Oleh karena itu, semua rencana harus cermat dan teliti. Hanya dengan cara inilah kita dapat menggunakan serangan sebagai pertahanan sebagai serangan, dan mencapai keseimbangan ofensif dan defensif sistem mandiri. Segera setelah matahari terbit, inilah saatnya situasi berubah. Han San Qian melihat keluar jendela. Saya berharap kali ini, strategi ini dapat membalikkan keadaan dan memberikan kejutan yang tidak terduga kepada musuh. Bab 4740, Perubahan Situasi. Menutup matanya sedikit, Han San Qian tidur siang terakhirnya. Segera setelah itu, langit menjadi sedikit cerah kembali. Di kamp di luar kota Yetian, kamp pelatih juga menyalakan lampu sepanjang malam. Utusan khusus itu datang dengan membawa sarapan istimewa, yang tampak sangat merah dan sedikit berbau busuk. Namun, bagi orang yang lebih tua, ini adalah makanan paling lezat. Tetua, kamu belum tidur sepanjang malam, silakan makan sesuatu. Utusan khusus itu meletakkan barang-barang itu dan berdiri di samping dengan patuh. Ada banyak peta yang diletakkan di depan meja sesepuh, dan banyak tempat di dalamnya dipenuhi dengan berbagai baris dan catatan. Terlihat jelas bahwa dia tidak beristirahat tadi malam dan sedang mempelajari cara bertarung dalam pertempuran ini hampir dari awal hingga akhir. Melihat tanda padat di atasnya, utusan khusus itu sedikit mengernyit, Tetua, meskipun Anda benar melebih-lebihkan lawan Anda, tetapi Anda melebih-lebihkannya, kan? Menurut catatan tersebut, meskipun tidak jelas apa taktik spesifiknya, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan militer dapat melihat dengan jelas bahwa setidaknya ada 20 jenis taktik. Mereka yang tahu-tahu bahwa kali ini mereka menggunakan 800.000 tentara untuk melawan Han San Qian. Mereka yang tidak tahu mengira Han San Qian lah yang menggunakan 800.000 tentara untuk melawan mereka. Tetua ini sungguh melebih-lebihkan. Tetua itu tersenyum dan berkata, kamu tahu apa arti pertempuran ini?
Kita masih bisa menggunakan kota luar sebagai alasan kegagalan Kastil Tianmo dan mengabaikannya, tapi kota Yetian sudah menjadi inti dan pusat komersial kita, jadi bagaimana kita bisa mentolerirnya? Tidak peduli apa yang terjadi dalam pertempuran ini, kita harus menang dengan kemenangan besar dan kita tidak akan pernah membiarkan kekalahan apapun. Jika tidak, saya mengerti. Utusan khusus itu mengangguk, ngomong-ngomong, akan segera terang. Kami telah menyerang sepanjang malam sesuai dengan tata letak kemarin. Penatua, apakah Anda ingin mengubah serangannya? Penatua itu tersenyum dan memandang utusan khusus itu, bagaimana menurut Anda? Serangan tak tergoyahkan sang tetua sebenarnya berpengaruh. Han Sanqian tidak ada di tempat kejadian. Sebaliknya, beberapa kavaleri ditugaskan untuk menyerang bola-balik. Kami menghitung jumlah orang dan menemukan ada sekitar 3.000 kavaleri di tim ini. Semua dari mereka dilengkapi dengan baju besi. Armor, dengan binatang raksasa di kakinya. 3.000. Penatua itu mengangkat kepalanya dan memandang utusan itu dengan sedikit kebingungan. Utusan khusus itu tercengang, "Tetua, apakah menurut Anda ini sebuah masalah?" Tak lama setelah perang dimulai, saya memerintahkan orang-orang untuk terus menghitung jumlah orang. Saya dapat menjamin bahwa 3.000 orang dan kuda ini tidak akan terlalu banyak. Banyak, karena saya pikir mereka akan terus menagih, jadi saya perintahkan orang-orang direkam berdasarkan wajahnya. Dia hampir bisa menjamin hal ini, meskipun jumlahnya berbeda, tidak akan pernah jauh berbeda. Karena sama sekali tidak mungkin ada yang salah dengan metode menghitung wajah ini. Bukankah mungkin Han Sanqian masih merasa malu? Saya tidak curiga Anda menghitung berlebihan, saya curiga Anda menghitung terlalu rendah, kata sesepuh itu. Jumlahnya sedikit. Utusan khusus itu bingung. Betul sekali. Terlebih lagi, jumlah yang kecil bisa menjadi sangat besar. Tetua itu tersenyum. Melihat utusan khusus itu bingung, dia tersenyum lembut dan berkata, "Apa yang dikenakan kavaleri itu?" Armor emas, memegang tombak emas. Sejauh yang saya tahu, Anglika dari Kastil Tianmo biasa mengambil alih uang di Kastil Tianmo, menghasilkan banyak uang, dan bahkan membangun kota emas untuk dirinya sendiri. Utusan khusus itu mengangguk, itu benar. Tapi kota emas itu tiba-tiba menghilang setelah kehancuran Kastil Tianmo. Anda menghubungi kavaleri emas yang Anda lihat. Apakah Anda memikirkan sesuatu? Utusan khusus itu tiba-tiba mengerutkan kening, maksud Anda, emas dari kastil emas digunakan oleh Han Sanqian untuk menempa perlengkapan baju besi dan diberikan kepada kavaleri ini. Tidak ada kota lain di jalan tengah dari Kastil Tianmo ke kota Yetian, jadi wajar saja jika kumpulan emas ini benar-benar menjadi baju besi, itu hanya bisa ditempa oleh Han Sanqian. Tapi tetua, bagaimana Han Sanqian bisa menempa baju besi untuk 3.000 orang dalam waktu sesingkat itu, atau bahkan lebih banyak orang menurutmu? Bahkan jika kita membiarkan pengrajin kota Yetian bergegas membuatnya dalam semalam, itu hanya akan memakan waktu beberapa saat. Hari, paling banyak hanya beberapa ratus pasang. Kata utusan khusus itu. Jika orang yang lebih tua menebak seperti ini, bukankah itu akan membuatnya semakin tidak bisa mengendalikan alasannya sendiri? Tetua itu tersenyum pahit, ini juga yang membuatku bingung. Jangan khawatir tentang bagaimana dia memalsukannya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika kota emas itu benar-benar dapat menempa baju besi, menurut Anda berapa pasang yang akan mereka tempa? Utusan khusus itu tidak berbicara, dia memandang ke arah yang lebih tua dan pikirannya berputar dengan cepat. Tetua. Setidaknya,